Halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul Triple Threat 2019. Film ini menceritakan tentang Xian, anak dari seorang miliuner yang nyawanya terancam. Ia akhirnya meminta bantuan kepada sekelompok pembunuh bayaran, yaitu Iko Uwais, Tony Jaa, dan Tiger Hu Chen. Ketiganya akan berhadapan dengan sekelompok pembunuh bayaran lainnya, yaitu Scott Adkins, Michael Jai White, dan juga Michael Bisping, yang memiliki misi untuk membunuh Xian. Oh iya, sebelum itu, seperti biasa film ini berisi full spoiler. Jadi, kalau kalian nggak mau kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita film Triple Threat 2019. Di awal film kita diperlihatkan dengan adegan seorang perempuan yang baru saja tiba di kota Mahajaya yang merupakan salah satu kota di Asia. Perempuan ini adalah seorang pengusaha kaya raya dari Cina yang bernama Tian. Tujuan Tian datang ke Mahajaya adalah untuk memberikan sumbangan sejumlah uang yang sangat besar untuk memberantas sindikat kriminal yang berkeliaran di kota itu. Kemudian, scene berpindah di tengah hutan belantara, di mana dua orang sahabat bernama Payu dan Long Fei sedang memandu sekelompok orang bersenjata di tengah hutan itu. Tak lama, mereka pun sampai di suatu camp atau desa kecil tempat MI6 yang merupakan salah satu organisasi rahasia Inggris sedang menjalankan misinya. Setelah sampai di sana, tak tahu entah apa tujuannya, mereka menembaki orang-orang yang ada di sana dengan cara yang sangat sadis. Dan saat penyerangan itu terjadi, naas, seorang laki-laki bernama Jaka harus melihat istrinya mati tertembak di hadapannya. Karena istrinya terbunuh, Jaka langsung mengambil senjatanya dan pergi keluar. Dan di sini, Jaka melihat rekannya yang ditembaki tanpa ampun oleh orang yang menyerang mereka. Namun, tiba-tiba tanpa Jaka sadari, ia diserang dari belakang oleh Payu. Dan perkelahian mereka pun tak dapat dihentikan. Karena dendamnya yang begitu besar, Jaka yang saat itu mati-matian melawan Payu. Namun, di tengah pertempuran, tiba-tiba ada sebuah ledakan granat yang membuat Jaka terluka parah. Lalu, Payu memilih untuk meninggalkan Jaka seorang diri di sana. Singkat cerita, kelompok misterius ini sudah menghabisi semua orang yang ada di sana, terkecuali pemimpin MI6 yang mereka sandra. Kemudian, mereka pergi ke tempat MI6 menahan korban-korbannya. Dan ternyata tujuan mereka datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan rekan mereka yang bernama Collins, yang saat itu ditahan oleh MI6. Setelah bebas, Collins diberikan suntikan adrenalin untuk membuatnya sadar. Setelah sadar, Collins langsung melampiaskan amarahnya kepada orang yang menyandranya dan mencekik lehernya sampai mati. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dan meledakkan tempat itu. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata ada satu orang di desa itu yang masih hidup, yang tak lain bukan adalah si Jaka. Karena dirinya adalah satu-satunya orang yang selamat, dengan rasa sedih, Jaka akhirnya mengubur mayat-mayat rekannya sekaligus istrinya itu. Dia menangis meratapi kesedihannya saat malam tiba. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu, dan karena rasa dendamnya atas kematian istrinya, Jaka berusaha untuk mencari orang yang menyerang desanya. Dan dalam pencarian ini, sampailah Jaka di suatu tempat pertarungan ilegal. Dan akhirnya melihat Payu yang sedang berkelahi di tengah arena. Awalnya, Jaka hanya melihat saja sampai pertarungan itu selesai. Tapi, selesainya Payu bertarung, Jaka membayar orang di sana untuk dapat diikut sertakan dalam pertarungan ini. Dan ternyata saat Jaka masuk ke arena, dia melihat Long Fei lah yang akan menjadi lawannya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Jaka dengan barbar menghajar Long Fei. Dan dalam pertarungan ini, Jaka memberitahu bahwa ia akan membunuh Long Fei dan juga Payu karena sudah menyerang desanya dan membunuh istrinya. Mengetahui salah satu orang yang mereka serang selamat, Long Fei mulai serius dan menunjukkan kemampuannya. Sedangkan Jaka dengan tangan terluka berusaha keras untuk mengalahkan Long Fei. Namun sialnya, Jaka kehabisan darah dan akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah.
Setelah Long Fei mengetahui orang yang ia lawan adalah korban yang selamat dari misi mereka sebelumnya, Payu dan Long Fei memutuskan untuk membawa Jaka dan merawatnya di kosan mereka. Saat malam harinya, Jaka terbangun dari pingsannya. Mereka pun makan malam bersama dan sedikit mengobrol dengan Payu dan Long Fei di sana. Di sini, Payu menjelaskan bahwa mereka tidak berencana untuk menghancurkan desanya itu. Ternyata, Payu dan Long Fei hanya disewa untuk menjadi pemandu melewati hutan, yang katanya untuk melakukan misi perdamaian dan menyelamatkan orang-orang yang ditahan di sana. Namun, di akhir misi mereka ternyata ditipu. Setelah misi itu berhasil, Payu dan Long Fei dihajar dan dimasukkan ke dalam penjara di sana. Kemudian ditinggalkan dengan bom yang sudah terpasang. Tapi mereka tak mau menyerah. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, Payu dan Long Fei langsung berusaha untuk kabur dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri sebelum tempat itu meledak. Dan sekarang mereka mengetahui ternyata orang-orang yang menyewa mereka adalah sekelompok tentara bayaran dari sebuah geng kriminal yang bukan untuk melakukan misi perdamaian, namun mereka hanya ingin menyelamatkan temannya. Karena hal ini, Payu dan Long Fei juga berniat untuk mencari orang-orang yang menyewa mereka dulu demi membalaskan dendamnya. Karena sama-sama akan balas dendam, Jaka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Payu dan juga Long Fei. Keesokan harinya, saat Payu dan Long Fei bangun dari tidurnya, Jaka sudah tidak ada di kosan mereka. Dan tiba-tiba, kosan mereka didatangi oleh polisi untuk menangkap Payu dan Long Fei. Kemudian, mereka dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Dan ternyata, Jaka lah orang di balik penangkapan Payu dan Long Fei. Dia berencana untuk menjadikan mereka umpan agar Cholins menampakkan dirinya. Scene beralih di mana Xiantian di sebuah hotel saat ia sedang melakukan interview mengenai rencananya dalam menyumbangkan uang untuk memberantas sindikat kriminal. Kemudian, setelah selesai interview, ia langsung berencana pergi dari hotel itu. Namun, tiba-tiba saat akan memasuki mobil, Tian dan penjaganya langsung diserang dan ditembaki oleh sekelompok orang misterius yang tak lain adalah Cholins dan kawan-kawannya. Namun, beruntungnya dalam penyergapan yang barbar ini, Tian berhasil lari dan kabur berkat perlindungan salah satu penjaganya. Kemudian, dia langsung pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Karena targetnya berhasil kabur, Cholins dan kawan-kawannya langsung mundur dan kembali mengatur strategi. Namun, di tengah pembicaraan, mereka mendapatkan kabar bahwa pemandu yang mereka bunuh sebelumnya masih hidup dan ditahan di kantor polisi. Cholins pun akhirnya memutuskan akan membunuh mereka terlebih dahulu karena Payu dan Long Fei dapat mengenali wajah Cholins dan anak buahnya. Singkat cerita, di mana Tian sampai di kantor polisi, tapi polisi di sana ternyata tidak dapat berbahasa Inggris ataupun berbahasa Cina. Akhirnya Tian dipertemukan oleh Long Fei yang sama-sama berasal dari Cina untuk menerjemahkan perkataan Tian, sedangkan Payu sedang sibuk diinterogasi oleh polisi di sana. Sialnya, ketika Tian sedang menjelaskan apa yang terjadi di hotel kepada polisi, Cholins dan anggotanya sudah tiba di sana, dan tanpa basa-basi, mereka langsung menyerang kantor polisi yang menangkap Payu dan juga Long Fei. Dan lagi-lagi, pembantaian pun terjadi kembali, di mana Cholins dan kawan-kawannya tanpa ragu menembaki satu persatu polisi yang mereka temui. Memanfaatkan keributan yang terjadi, Payu langsung mencuri kunci borgolnya dan kabur ke tempat Long Fei berada. Namun, tiba-tiba mereka berhasil disergap oleh musuh yang berencana membunuh mereka bertiga. Karena tak mau menyerah, Payu dengan cepat melawan dan menyuruh Long Fei membawa Tian untuk pergi. Perkelahian mereka terjadi begitu sengit karena lawannya terlalu besar. Payu akhirnya dapat terpojok. Namun, beruntungnya Jaka datang dan menembak anak buah Cholins. Dan karena hal itu dengan cepat Payu langsung membunuh musuhnya. Nah, di sini, Jaka menjelaskan bahwa ia terpaksa mengorbankan Payu dan Long Fei untuk memancing Cholins keluar. Dan setelah perbincangan singkat, Jaka langsung menyuruh Payu untuk pergi dari sana. Mengetahui Payu dan Long Fei kabur bersama target mereka yang tak lain bukan adalah Tian, Cholins dan dua anggota yang tersisa bernama Div dan Joy pergi dari kantor polisi dan mengejar mereka. Akhirnya, mereka kehilangan jejak Tian.
Lalu Cholins dihubungi oleh seseorang perempuan misterius bernama Su Feng yang menyewa Cholins untuk membunuh Tian. Nah, Su Feng ini ternyata adalah seorang pengusaha yang merupakan pesaing dari perusahaan Tian. Dan dia berusaha untuk membunuh Tian agar tidak ada lagi yang mengganggu bisnisnya. Sialnya, saat telepon, Cholins berhasil ditangkap oleh polisi yang mengejarnya. Tapi tiba-tiba saat akan diborgol, Jaka datang dan menghajar polisi yang menangkap Cholins. Kemudian Jaka berpura-pura bahwa ia juga mengejar Long Fei dan Payu. Lalu Jaka menawarkan untuk bekerja sama dengan Cholins agar dapat menangkap mereka. Ternyata Jaka melakukan hal ini untuk balas dendam dengan cara masuk ke dalam kelompok Cholins agar dia dapat dengan mudah membunuh semua anggota kelompoknya yang menyerang desa Jaka. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, Payu, Tian, dan Long Fei sedikit berbincang dan diperbincangkan ini mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka bertiga sama-sama adalah target pembunuhan dari Cholins. Dan karena hal ini, Tian meminta mereka untuk melindunginya dan sama-sama kabur menuju kedutaan Cina. Ketika sampai di daratan, mereka langsung mencuri sebuah mobil dan dengan cepat pergi menuju kedutaan Cina. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata Cholins dan anggotanya sudah menunggu mereka di sana dan sengaja membuat kemacetan agar Tian tak bisa lewat. Melihat anak buah Cholins yang datang menghampiri mereka, Tian langsung tancap gas, tapi sialnya Cholins berhasil mengejar mereka dengan melompat ke atas mobil. Mobil mereka akhirnya oleng dan tak tinggal diam, Long Fei dan Payu langsung membawa Tian untuk kabur. Dan lagi-lagi mereka bertemu dengan Jaka. Namun Jaka tetap membiarkan mereka untuk pergi dan saat Cholins datang, Jaka mengatakan bahwa dia kehilangan jejak dari Tian di sana. Singkat cerita, di mana Payu, Tian, dan Long Fei masuk ke sebuah restoran yang sudah tutup. Di sana mereka bersembunyi dan sambil makan malam, mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menuju kedutaan Cina dan berencana untuk mengalahkan Cholins. Mereka berencana untuk mencarikan Tian sebagai umpan. Rencana pun langsung dilakukan di mana Payu memberitahu kepada Cholins bahwa mereka akan menyerahkan Tian kalau Cholins memberikan mereka $100.000. Cholins langsung mengiyakan permintaan Payu dan berencana akan bertemu di suatu tempat. Di keesokan harinya, setelah janji itu terjadi, Cholins mengetahui kalau ini adalah jebakan. Tak tinggal diam, dia langsung menyuruh Div untuk mencari pasukan agar mereka bisa mengepung dan menjebak Tian saat mereka bertemu nanti. Scene beralih di mana Payu pergi menjumpai seorang bos geng kriminal yang ternyata merupakan mantan bosnya dulu. Di sini, Payu meminta bantuan kepada mantan bosnya untuk memberikan senjata. Tentu saja, mantan bosnya ini tidak mau memberikannya. Namun, karena dahulu dia punya utang budi dengan Payu, dia akhirnya mau membantunya. Dengan cepat, Payu dan Long Fei langsung memilih senjata mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah kosong dan langsung berpencar di mana Long Fei masuk dari depan untuk menyerahkan Tian. Sedangkan Payu pergi diam-diam masuk ke dalam rumah dengan senjatanya. Dan saat masuk ke dalam rumah, Long Fei langsung disambut oleh anak buah Cholins. Tapi tanpa Cholins ketahui, saat ia sedang berbicara dengan Tian, diam-diam Payu masuk dan membunuh satu persatu orang-orang yang Cholins sewa untuk mengepung tempat itu. Setelah membunuh semuanya, Payu dengan cepat mencoba menembak Cholins. Namun sialnya, Cholins berhasil menghindar dan langsung kembali menembak Payu. Memanfaatkan keributan yang ada, Jaka juga menjalankan aksinya. Melihat Div yang sedang seorang diri, Jaka berusaha untuk membunuh Div. Namun kerennya di sini, Jaka malah mengajak Div untuk baku hantam 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Dan baku hantam mereka pun terjadi. Di sisi lain, Long Fei juga sedang berduel dengan Joy yang berusaha membunuh Tian. Akhirnya, Long Fei mengambil sebuah batu dan menghantamkannya ke kepala Joy yang langsung membuat Joy KO. Jaka yang terpojok kemudian dibantu oleh Long Fei. Melihat Long Fei datang dengan cepat,
Div melawan dan melempar Long Fei. Tapi Jaka yang mengambil kesempatan itu tak tinggal diam dan memanfaatkan Div yang saat itu sedang melongo. Dan Jaka pun langsung freestyle ulti Chow dan akhirnya Div pun tewas mengenaskan. Setelah Div KO, Jaka langsung pergi ke tempat Cholins yang sedang baku hantam dengan Payu. Jaka pun ikut join war, namun Cholins masih bisa menyimbangi mereka berdua karena Cholins yang terlalu OP. Akhirnya Jaka dan Payu harus tumbang. Dengan peluru terakhirnya, Cholins berencana untuk menembak Tian. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Long Fei memakai flicker untuk melindungi Tian. Dan akhirnya peluru itu mengenai Long Fei tepat di tangannya. Namun karena Payu yang punya item immortal, tiba-tiba ia bangkit lagi dan kembali menentang Cholins. Baku hantam pun kembali terjadi di antara mereka. Dan akhirnya dengan kegigihannya Payu berhasil mengalahkan Cholin. Namun nggak mau kalah, si Joy kembali bangkit pakai immortal. Dia mencoba menodongkan pistol ke arah mereka. Dengan barbar, Tian langsung menembakkan Joy menggunakan senjata AK-47 yang nggak pakai skin. Singkat cerita, mereka semua berhasil mengalahkan Cholins CS dan mereka pun berhasil keluar dari rumah tua itu. Kemudian, polisi pun datang dan rekan Tian menyampaikan kalau si Su Feng lah yang menjadi dalang atas kejadian ini. Dan film pun tamat. Gimana? Cukup menarik bukan? Di film ini kita bisa ngelihat di mana bela diri pencaksilat, tai chi, dan muay thai bersatu. Mimin kasih rating film ini 7,5/10. Kalau kalian suka sama video ini, like aja dan jangan lupa subscribe and see you the next video. Bye bye.